Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan manga Tensura Makoku Gurashi no Trinity, chapter 33 sampai chapter 34. Di sini kita akan diperlihatkan perkembangan Stella yang luar biasa setelah berguru dengan Hakuro di Tempest. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pada saat ini, Stella telah kembali ke negaranya, yaitu kota naga yang terlupakan. Namun ketika tiba di kota, ternyata di sana ada banyak prajurit Clayman yang bertindak seenaknya dengan memperlakukan penduduk sebagai budaknya. Para ibu-ibu yang menyambut kedatangan Stella itu pun menjelaskan tentang apa yang terjadi pada Stella, bahwa mereka para prajurit Clayman telah diberikan izin oleh Milim Sama. Meskipun tidak tahu detailnya, tapi Midre Sama juga memberi perintah untuk bekerja sama dengan para prajurit Clayman tersebut. Stella pun merasa jika ini mungkin ada hubungannya dengan Milim Sama yang menyatakan merang dengan negara Zurazania. Setelah para ibu-ibu menjelaskan itu semua kepada Stella, para ibu-ibu itu pun juga sangat penasaran tentang perjalanan Stella ketika pergi ke negara lain. Ibu-ibu itu bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana rasa makanan yang kau makan di saat perjalananmu, Stella? Kami sangat jarang keluar dari kota ini, maka dari itu kami ingin mendengar ceritamu, terutama tentang makanannya." Stella menjawab, "Makanannya luar biasa sekali. Di Tempest, negaranya Rimuru Sama, mereka tidak memakan sayuran secara mentah. Mereka mengolah bahan-bahan dan melakukan apa yang disebut memasak." Stella kemudian menceritakan bagaimana proses memasak tersebut. Ketika mendengar itu, para ibu-ibu itu pun menangis terharu. Karena selama ini, para pendeta naga telah melarang mengolah bahan-bahan makanan. Itu dikarenakan, masakan adalah sesuatu yang melanggar hukum dari leluhur para pemuja naga. Ketika mereka sedang membicarakan soal makanan, tiba-tiba prajurit Clayman mendobrak pintu dan berkata, "Kami meminta agar kalian mengirim bantuan makanan ke pasukan kami. Kami sudah mendapat persetujuan dari Midre Dono. Jadi, segera laksanakanlah." Stella dan para ibu-ibu yang mendengar itu pun sangat terkejut. Ibu-ibu itu pun berkata, "Tunggu sebentar, 3 tempat penyimpanan makanan kami sudah kosong. Kami akan kesusahan jika kalian mengambil lebih dari ini." Namun, para prajurit Clayman itu pun tidak peduli dan menodongkan pedangnya dengan berkata, "Diam, aku tak akan memberikan belas kasihan jika kalian tidak mematuhi perintah." Stella yang melihat itu pun sangat kesal. Ketika Stella akan melakukan sesuatu, tiba-tiba datang Hermes dan para pendeta naga. Hermes kemudian berkata, Sudah, tolong tenanglah dulu. Kami akan memberikan tempat penyimpanan makanan keempat kami. Jadi, tolong jangan berbuat keributan di sini." Para prajurit Clayman itu pun memasukkan pedangnya kembali dengan berkata, "Bagus, akan lebih baik jika kalian berkata begitu dari awal." Setelah itu, para prajurit Clayman itu pun pergi. Setelah mereka pergi, Stella pun berteriak kepada Hermes dengan berkata, "Woi Hermes, apa-apaan mereka itu tadi? Kenapa kau mematuhi mereka dan memaafkan kekerasan seperti itu?" Hermes kemudian langsung membungkam mulut Stella dan berkata, "Diamlah Stella, jika mereka mendengarmu, tidak ada artinya aku menahan diri." Stella pun terus mengeyel dan bertanya alasannya kepada Hermes. Untuk menjelaskannya, Hermes kemudian mengajak Stella pergi ke dojo. Dan singkat cerita, Stella dan Hermes pun telah sampai ke dojo. Di sana terlihat banyak orang-orang yang sedang berlatih bela diri. Segera setelah itu, Stella dan Hermes pun mulai berbincang-bincang. Hermes berkata, "Seharusnya kau tidak kembali di saat rumit seperti sekarang ini." Stella menjawab, "Tidak bisa begitu. Aku dengar Milim Sama menyatakan perang dengan Karyon Sama." Hermes menjawab, "Benar, Milim Sama telah menang telak." Stella berkata, "Seperti yang diharapkan dari Milim Sama. Tapi, kenapa bisa jadi seperti itu? Padahal, Milim Sama bukan orang yang melakukan sesuatu tanpa alasan." Hermes menjawab,
Katanya, Raja Iblis Carrion telah melanggar perjanjian non-agresi. Stella bertanya, apa itu benar? Hermes menjawab, entahlah, Milim Sama pasti memiliki pemikirannya sendiri, tapi aku harap beliau sedikit lebih memikirkan kita yang harus membersihkan kekacauannya. Stella berkata, dan kekacauan itu adalah mereka, para bawahan Raja Iblis Clayman itu kan? Sudah kuduga, Raja Iblis Clayman pasti terlibat dalam kasus ini. Hermes menjawab, ya mungkin seperti itu, tapi apa kau mengetahui sesuatu, Stella? Stella kemudian menceritakan pada Hermes tentang apa yang terjadi di Tempest sebelumnya. Negara Falmouth telah menyerang Tempest dan menyebabkan banyak korban berjatuhan dari pihak Tempest. Salah satu penyebabnya adalah karena sihir bawahan Clayman yang mengelilingi Tempest. Miuran atau bawahan Clayman itu mengatakan bahwa di balik Milim Sama yang menyatakan perang dengan Carrion Sama, mungkin penyebabnya adalah Raja Iblis Clayman yang menjadi dalang di balik layar. Hermes berkata, jadi begitu ya, tapi bagaimana dengan Rimuru Dono sekarang? Stella menjawab, Rimuru Sama mengatakan bahwa dia akan menjadi Raja Iblis. Aku hanya tahu sampai situ, tapi sekarang Rimuru Sama pasti sudah menjadi Raja Iblis. Dan tiba-tiba, Mithray dari belakang juga telah menyimak pembicaraan Stella dengan Hermes. Mithray berkata, aku memang mencium sesuatu yang mencurigakan, dan ternyata ini semua rencana Clayman ya. Stella dan Hermes yang melihat Mithray secara tiba-tiba itu pun sangat terkejut. Hermes berkata, Mithray Sama, sejak kapan Anda ada di sini? Stella kemudian memberi hormat kepada kepala pendeta Mithray Sama. Sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Saya Stella sekarang sudah kembali. Mithray pun menanggapi Stella dengan senyumannya. Setelah itu, Mithray kemudian berkata, jika seperti itu, masalahnya adalah siapa yang akan kita bawa nanti. Hermes menjawab, jika tidak hati-hati, kita bisa saja dijadikan sebagai umpan oleh pasukan Clayman. Mithray berkata, aku tidak ingin berpikir jika Clayman sejahat itu. Tapi, aku tidak suka dengan lelaki yang bernama Zamza itu. Kekuatannya memang lumayan, tapi aku yakin dia bukanlah yang terkuat. Stella yang mendengar pembicaraan itu pun bingung dan bertanya, apakah jangan-jangan kita akan berperang? Hermes menjawab, karena Raja Iblis Carrion melanggar perjanjian non-agresi, jadi Milim Sama menyatakan perang pada Zura Zania. Tadi kita sudah membicarakan hal itu kan? Menurut pihak Clayman, dari awal tujuan dari pelanggaran perjanjian itu adalah agar Carrion Sama bisa menjadikan Rimuru Dono sebagai Raja Iblis. Lalu, mereka berkonspirasi untuk membunuh Clayman. Kemudian, Milim Sama yang menyadari itu pun pergi untuk mengalahkan Raja Iblis Carrion. Akan tetapi, Milim Sama tidak bisa membuktikan Raja Iblis Carrion dan Rimuru Sama berkonspirasi. Dan itu membuat posisinya saat ini dalam bahaya. Karena itu, untuk mengumpulkan bukti, pasukan Clayman akan menginvasi negara Zura Zania. Jadi, sudah menjadi hal yang wajar bagi kita, para pemuja naga, untuk bekerja sama dengan mereka dalam perang ini. Dan begitulah, kita juga dimintai bergabung dengan pasukan mereka. Stella bertanya, apakah kalian mempercayainya? Bukankah kita bisa mengabaikannya? Hermes menjawab, kami juga ingin melakukan itu. Tapi di surat perintahnya terdapat tanda tangan Milim Sama. Karena itu, bagi kita tidak ada pilihan lain selain mematuhinya. Stella berkata, baiklah, aku mengerti. Kalau begitu, aku juga akan ikut dalam perang ini. Akan kupastikan dengan mata kepalaku sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Mithray pun langsung menolak Stella. Hermes berkata, setelah mendengar pembicaraan tadi, seharusnya kau mengertikan. Ini akan menjadi sangat berbahaya, bahkan kita juga bisa dijadikan sebagai umpan. Stella berkata, ya tidak masalah, karena aku juga sudah berlatih di Tempest. Mithray berkata, aku sudah berencana memilih 100 orang terkuat. Jadi Stella, jika kau sampai berkata seperti itu, bagaimana kalau kita pastikan seberapa hebat kemampuanmu saat ini? Segera setelah itu, Stella pun akan ditandingkan dengan salah satu pendeta naga dari 100 orang terkuat pilihan Mithray Sama. Dan pertarungan mereka pun dimulai. Seketika itu juga, Stella kemudian melaju ke arah orang itu dan melepaskan semangat bertarungnya. Seperti yang udah gue jelasin di video-video sebelumnya, semangat bertarung itu adalah metode bertarung seperti Haki jika di One Piece gitu pak.
Lanjut, namun ketika Stella melepaskan tinjunya, orang itu dengan cepat langsung melepaskan tendangannya dari bawah tepat ke wajah Stella. Stella pun dengan sigap langsung menghindarinya dan mundur ke belakang. Ya, di sini terlihat pipi Stella telah tergores akibat tendangan tersebut. Dalam sekejap, orang itu pun melaju ke arah Stella dan melepaskan pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan. Stella pun terus menahan serangan-serangan itu dengan melapisi tangannya dengan haki. Di satu sisi, Mithre dan Hermes terus mengamati pertarungan Stella. Dan pada saat itulah, Stella telah terkena serangan tepat di perutnya. Namun ternyata, serangan itu masih dapat ditahan Stella dengan melepaskan haki di sekitar perutnya. Stella pun menyeringai dan berkata, jika terus seperti ini, maka kemenangan tidak akan bisa ditentukan. Stella kemudian melepaskan hakinya di sekujur tubuhnya dengan semangat membara. Mithre dan Hermes yang melihat Stella itu pun terlihat antusias. Hermes merasakan aura di sekitar Stella telah berubah. Dan seketika itu juga, Stella dengan cepat berada di belakang orang itu. Orang itu pun sangat terkejut ketika melihat Stella tiba-tiba berada di belakangnya. Dan pada saat itulah, Stella melepaskan tendangannya. Namun tidak sampai di situ saja, Stella kemudian melepaskan serangan dari sisi samping, depan, dan belakang hingga bertubi-tubi. Mithre yang melihat Stella itu pun sangat tertarik dengan Stella. Mithre bergumam, dasar Stella, dia melepaskan hakinya di sekujur tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari prajurit pendeta naga, kau tangguh sekali Stella. Di sini Stella pun terus memberikan pukulannya secara bertubi-tubi. Dan sampai pada akhirnya, Stella pun membanting orang tersebut dengan sangat keras. Dan pertandingan pun telah selesai dimenangkan Stella. Mithre kemudian mendatangi Stella dan berkata, aku tidak menyangka kau sudah mempelajari metode haki atau semangat bertarung. Levelnya memang masih rendah, tapi sudah semakin meningkat. Menarik sekali, kau kubolehkan untuk berpartisipasi dalam perang ini, Stella. Stella yang mendengar itu pun sangat senang dan berterima kasih kepada Mithre sama. Di satu sisi, Hermes berkata, tunggu Mithre sama. Bukankah sudah aku bilang jika ini berbahaya? Mithre menjawab, jangan bilang begitu Hermes. Minim sama juga mengatakan bahwa tidak ada latihan yang lebih baik selain pertarungan yang sesungguhnya. Stella juga salah satu anggota pemuja naga. Dia pasti juga sangat menyukai pertarungan sama seperti kita. Stella berkata, tidak usah khawatir Hermes sama, karena aku akan membuat pasukan Clayman itu babak belur. Hermes yang mendengar itu pun sangat heran dan berkata, hah? Bukankah tadi sudah aku jelaskan jika kita akan bergabung dengan pasukan Clayman kan? Stella menjawab, oh iya ya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.